Sukses Abho pertama. Kebahagiaan adalah mereka yang berani bermimpi dan berani berkorban demi mewujudkannya. Tahun 2000, Indonesia menjadi pionir sekaligus tuan rumah untuk Olimpiade Fisika Asia pertama, Asian Physics Olympiad atau APHO 1. Mimpi awal dari Olimpiade Fisika Asia sebenarnya berasal dari Profesor Waldemar Gurkowski, Presiden Olimpiade Fisika Internasional. Saat itu beliau mencoba mengontak berbagai negara Asia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Fisika Asia 1, namun tidak ada yang berminat. Akhirnya Waldemar menghubungi saya dan kebetulan saya juga memiliki mimpi yang sama. Saya nekat untuk mengambil tawaran ini sekaligus menjadikan Indonesia pionir untuk Olimpiade Fisika Asia. Pada titik ini, saya menempatkan diri pada kondisi kritis dan berharap Mestakung akan terjadi. Saat itu, belum ada komitmen dari manapun tentang siapa yang akan membiayainya. Jika saya kilas balik, saya sendiri terkejut betapa beraninya saya mengambil risiko ini. Justru itulah kata kuncinya, keberanian dan tindakan akan melahirkan Mestakung. Saat itu saya ingin Olimpiade Fisika diadakan secara besar-besaran. Ini bukan hanya pertandingan bagi segelintir orang, melainkan juga tekad untuk menjadikan fisika semakin populer di Indonesia. Selama proses persiapan hingga pelaksanaan, saya menyaksikan banyak terjadi Mestakung dalam merealisasikan mimpi tersebut. Ide dan tindakan nekat kami ternyata didukung oleh mahasiswa dan dosen-dosen Universitas Pelita Harapan tempat saya mengajar saat itu. UPH dan SPH bersedia menjadi lokasi Olimpiade Fisika Asia mulai dari pembukaan hingga penutupan. Secara ajaib, Presiden RI waktu itu KH Abdul Rahman Wahid bersedia membuka Olimpiade Fisika Asia pertama ini, sedangkan Wakil Presiden RI Megawati Soekarno Putri didaulat penutup Olimpiade Fisika yang diikuti oleh 10 negara Asia: Indonesia, Taiwan, China, Singapura, Filipina, Australia, Kazakhstan, Uzbekistan, Thailand, dan Vietnam. Bahkan peraih Nobel Yuan Te-Li dari Taiwan dan tokoh fisika seperti Franz Gauss, juga beberapa ilmuwan dari Singapura, Jepang, dan wakil UNESCO Stephen Hill bersedia hadir dalam acara ini. Yuan Se-Li juga ikut memberikan medali kepada para pemenang. Luar biasa. Selama 1 minggu acara Olimpiade, kami membuat banyak seminar, pameran, dan berbagai pertunjukan sains. Luar biasa kalau diingat, lebih dari 35.000 siswa dan guru-guru dari berbagai sekolah hadir dalam acara pameran dan seminar ini. Seminar yang digelar meliputi berbagai topik menarik dengan berbicara khusus seperti Physics of Dancing oleh Kenneth Laws yang dilengkapi pertunjukan balik dari Gugmar Lupi, Physics of Magic oleh pesulap terkenal Asia Deddy Corbuzier, Physics of Astronomy oleh Profesor Dr. Saji Jepang, Physics of Religion oleh Profesor Muslim dan Profesor Fred Haren, Physics of Finance oleh Profesor Hideki Takayasu, Physics of Solar Energy oleh Dr. Aswin Sasongko dan Dr. Arya Reza, Physics of Sport oleh Dr. Marsno Ginting, Physics in Medical oleh Profesor Yeo Jong Hook dan Physics of Cat Skin oleh Abe Waluyo. Selain seminar, ada berbagai lomba seperti lomba karya cipta dan kreasi, lomba karya tulis ilmiah, dan lomba poster. Lalu dimeriahkan pula oleh festival SIM yang mengeksplorasi kreativitas para peserta, seperti lomba tari kreasi dan lomba parodi fisika. Pameran pendidikan dan teknologi yang diselenggarakan di sebuah mall Karawaci yang letaknya bersebelahan dengan Universitas Pelita Harapan. Para guru pun berkesempatan mengikuti konferensi guru fisika Indonesia yang menghadirkan banyak pembicara terkenal di Indonesia. Selama 1 minggu itu, seluruh panitia sibuk luar biasa.
Para mahasiswa yang tidak mengenal lelah mengatur kedatangan ribuan siswa ini menjadikan UPH sangat semarak, dan acara Olimpiade berlangsung sangat fantastis. Inilah Mistakung. Usai acara Olimpiade yang begitu sukses, kami mulai menghitung. Ternyata masih ada sekitar 750 juta yang masih belum dibayar. Beberapa sponsor yang sebelumnya mau membantu ternyata mengundurkan diri atau mengganti sumbangan uang menjadi berupa barang. Departemen Pendidikan Nasional sewaktu itu juga tidak banyak membantu. Kami bingung, tidak tahu harus kemana mencari uang sebesar itu. Tetapi Mistakung terjadi. Setelah beberapa minggu dalam posisi sangat terjepit, kami memberanikan diri menghadap Pak Mokhtar Riyadi dari Lipo Group, dan ajaib, Pak Mokhtar Riyadi tergerak untuk menutupi seluruh kekurangan tersebut. Sukses penyelenggaraan di Olimpiade Fisika Asia ini mendorong kami untuk memimpi lebih jauh lagi. Tahun 2006 kami menargetkan Indonesia menjadi juara dunia dengan 5 medali emas, dan tahun 2020 kami menargetkan ada orang Indonesia yang meraih penghargaan Nobel Fisika. Banyak orang menertawakan target kami ini. Mereka menyangka mimpi saya kelewatan, tidak realistis. Saya kadang suka dengan sindiran dari teman yang pesimis itu. Sindiran ini justru mendorong saya untuk semakin maju. Saya teringat Robert Schuller ketika hendak mendirikan kristal katedralnya yang seharga $20 juta ditertawakan oleh banyak orang. Mereka menganggap impian Robert tidak mungkin terwujud. Kenyataannya, beberapa tahun kemudian berdirilah gedung kristal katedral. Mau tahu berapa biaya pembuatannya? $30 juta. Luis Alvarez, seorang peraih Nobel Fisika, selalu melaksanakan nasihat ayahnya untuk selalu duduk diam sambil memejamkan mata dan berusaha membuat persoalan baru untuk kemudian diteliti dan dipecahkan. Beliau selalu bermimpi untuk menjadi the best, the first dalam segala bidang yang digelutinya. Prinsip inilah yang membuatnya mampu menghasilkan prestasi tinggi dalam semua bidang yang digelutinya. Bermimpi adalah kebebasan, jadi bebaskanlah impianmu. Astrid Auluda.